Tanpa lelah dan berkeluh kesah, kami membantu Pak Ribut memanen cabai juga buncis di kebunnya. Wah, cabainya besar-besar ya. Kata Pak Ribut, cabai dapat dibudidayakan baik di dataran rendah maupun tinggi. Selagi Pak Ribut memanen cabai, aku dan Afif membantu para paman dan bibi memanen buncis. Afif, kamu yang pegang keranjangnya ya. Aku yang petik buncisnya. Pip. Apa lang? Sake ah. Ake lang. Kok malah dipangan nih, Pip? Aku luwe lang gak mangan. Tolongi. Iya nggih lang. Waduh, memang benar-benar Afif ini. Bukannya bantu agar cepat selesai, malah dimakan buncisnya. Lang, Napa, Pak? wis akeh oleh buncis e. Ake iki. Wis ayo ndang dikumpulno. Ayo, Pip, Pal, ayo. Mantap, panen buncisnya sudah selesai nih. Des, Apa, Pak? temenan ta? Wedhus iku mangan haji emang mbek ote-ote. Temenan, Pak. Aku ndelok dhewe, Pak. Ayo dibuktekno ndek ndi ayo wedhuse. Dek kono, Pak. Aku penasaran temenan ta, Rek. Temenan, Pak. Temenan ndak, Goro? Enggak. Ayo diparani ayo. Ayo. Ayo cepetan. Bahan dan bumbu sudah tersaji. Di tempat Pak Ribut, Kak Fira sudah siap membuat weci. Teman, weci ialah bahasa Jawa Timur dari bakwan. Sebagian lainnya menyebut weci dengan ote-ote. Bahasa di Indonesia memang kaya ya. Wortel juga kol diiris tipis-tipis, sedangkan buncis diiris kecil. Semangat ya Kak Fira. Nah, kalau semua bahan dan bumbu sudah siap, saatnya adonan dibuat. Masukkan bumbu halus ke dalam tepung, kemudian campur hingga rata. Nama bakwan berasal dari bahasa Hokkien, di mana bak berarti daging dan wan yang berarti bola. Namun seiring berjalannya waktu, bakwan di Indonesia berkembang dan lebih dikenal sebagai gorengan berbahan sayuran. 1, 2, 3, 4, 5. Re, ayo kita bermain sepak takraw. Wuhu! Tangkap! Ayo Pak Ribut, tendang! Afif, tolong bantu Kak Fira masak dulu. Pip, gini wis murep ta. Wes sore, Mbak. Saatnya adonan bakwan digoreng. Tuang adonan ke atas sendok sayur, tambahkan udang agar makin mantap. Tujuannya agar bentuk bakwan tidak berantakan dan bundar sempurna. Goreng ke atas minyak panas deh. Lakukan berulang ya. Enak paling, Mbak. Ya iya tahu masakanku kok. Menggoreng bakwan tidak boleh terlalu lama, biar gak gosong teman. Pak, iki wis mateng. Asik, bakwannya sudah matang nih. Mbak, ono sing iso diicipi ya, Mbak? Oleh dicoba tapi aja akeh-akeh yo. Wis, Rek, Rek. Aja akeh-akeh Rek, iki gejagane mangane tes ge mangani wedhus. Ayo dimakan. Gurih yo. Iya, enak, Pak. Enak Rek, apa maneh urangi Rek, enak Rek. Pinter sama Mbak lek gawe Mbak. Iya, Mbak. Enak, Pak. Wah, enak tenan Pak. Apalagi ada udang. Bakwannya jadi makin harum dan lezat. Des, aku takon. Iki emang iso gebakane wedhus iki? Iso, Pak. Mosok, Des? Iya, Pak. Mari dites dibuktekno yo. Iya. Gebakane wedhus ya. Iya. Dek ndi? Dek kono, Pak. Aku jajal iki Rek, kok koyo enak Rek, gurih Rek. Enak yo. Enak, Pak. Kalau rasanya seperti ini, bukan hanya kambing, aku pun doyan. Teman,
Aku sudah tidak sabar ingin membuktikan kepada Pak Ribut kalau kambing makan bakwan. Kawanku Desril sudah sangat yakin. Aku percaya omongannya pasti bisa dipegang. Lah iku rek wedhuse rek. Ayo dipakani digigekno ayo. Sebenarnya hatiku agak sedikit deg-degan. Namun aku percaya teman, Desril tidak mungkin menjerumuskan. Ayo jajal buktekno lek pencene wedhus iku mangan weci aku pengin weruh aku ake. Ayo Pak, kita buktikan. Ayo. Wah, syukurlah. Teman, ternyata kambing memang doyan makan bakwan. Makan yang banyak ya. Ayo habiskan semuanya. Lihat deh betapa lahapnya mereka. Pak. Waduh, kalah mana aku rek. Saya wis. Aku gak mungkin goroi, Pak. Ya percaya aku mari wis mbok buktekno baru aku saiki percaya. Joko, Mas, Pak. Wis rek apa jare kalian urusan hukuman kok ae wis yo. Ya wis aku tak njaluk wecine siji ae kepingin aku. Lah wis entek, Pak. Hukumannya apa, Pak? Ya, Pak Ribut malah pergi nih. Aduh. Ya sudah deh, yang penting sekarang kami menang. Teman, selain hasil bumi yang kaya, desaku juga memiliki keindahan alam yang tak kalah mempesona. Aku jamin deh, begitu melihatnya, kalian pasti langsung jatuh cinta. Penasaran kan? Ayo ikuti aku. Sedikit lagi kita sampai nih. Nah, itu dia, air terjun Kabut Pelangi. Ibuku bilang pelangi sering muncul di air terjun ini. Sepertinya sih dari cahaya matahari yang mengenai percikan air terjun. Wah, lihat betapa megah dan indahnya. Baru melihatnya saja, aku sudah bisa membayangkan kesegaran airnya. Teman, selain air terjun Kabut Pelangi, ada lagi tempat yang tak kalah indah di sini. Tempat ini sudah terkenal di mana-mana. Bahkan banyak turis mancanegara berkunjung ke sini loh. Ini dia air terjun Tumpak Sewu. Wah, deretan air terjunnya berjejer bagaikan tirai. Kata guruku, ketinggian air terjunnya mencapai 120 meter loh. Teman, kurang puas rasanya kalau pergi ke air terjun tapi tidak berenang. Nah, kebetulan tempat berenang kesukaan kami ada di dekat Tumpak Sewu. Sedikit lagi sampai kawan. Semangat! Apa lang? Makasih saya nangisar iki. Lah iya. Iku terus ya apa ilang? Apa ya? Duh, ono tali lang. Tapi talinya cepot. Taleni lang. Taleni lang. Mantap! Memang ini namanya berkat anak-anak soleh. Ya sudah, kaitkan ke batang pohon dulu ya. Tali ini akan kami gunakan sebagai media untuk menuruni tebing. Ayo dijajal saya. Nah, kegiatan seperti ini biasanya disebut rappelling. Hati-hati, pegangan erat-erat talinya. Tidak perlu terburu-buru, yang penting sampai tujuan dengan selamat. Wuhuu! Ayo adu-adu saya. Ada yoyo di samping berang-berang. Ayo kita berenang. Setelah melewati perjalanan panjang, akhirnya kami sampai juga di Goa Bidadari, teman. Oh iya, kata pamanku, dinamakan Goa Bidadari karena mitosnya inilah tempat para bidadari berkumpul. Kesegaran airnya memang tiada dua. Kalau urusan berenang, kami paling riang.
Ayo kawan, bilas badan kalian sampai bersih ya. Inilah mengapa aku senang tinggal di desa. Dengan bebas, aku bisa mandi-mandi dan bersukaria di alam yang indah. Gak perlu jauh-jauh deh. Teman di rumah mau merasakan kesegaran mata air dari Gunung Semeru juga? Sini, datang ke Goa Bidadari. Ya sudah, kami mandi-mandi dulu ya. Lang Rene. Nang dia sikat mau dari kan mau dek gedang. Iya mbak, aku lali mbak. Oh, wes ayo. Mbak. Untung saja kakakku tidak marah teman. Ya sudah, ayo kita ambil. Pohon pisang harus ditebang karena akan mati setelah berbuah. Nah, kalau urusan begini, aku jagonya. Hati-hati Lang. Duh, iku kurang menjero mana? Yo, terus. Yeay, asik. Satu pohon pisang berhasil aku robohkan. Mantap. Pisang ini memiliki ukuran yang jauh lebih besar dibanding jenis pisang lainnya loh. Lihat deh teman, besar kan? Pisang agung biasa dicari oleh wisatawan saat berkunjung ke Lumajang. Beruntungnya aku bisa mendapatkannya dengan mudah di kebun sendiri. Wes saya di kelompok nama saya ayo. Ayo kawan, kita bawa. Pasti sudah ditunggu nih. Ibu menyiapkan bumbu untuk memasak. Kali ini pisang agung akan dimasak dengan cara berbeda. Penasaran kan? Pisang agung yang tadi diambil dikukus terlebih dulu oleh kakakku. Pisangnya wis dikukus tadi. Wes, Mbak. Oh iya wes. Ki ngono bumbune ya. Selagi menunggu pisangnya matang, Bibi membuat bumbu. Ada bawang merah, bawang putih, kemiri, juga kunyit. Oh iya, Bibi menambahkan daun jeruk agar rasanya semakin mantap. Hehehe. Dek, pisangnya deloken wis mateng. Oh, mateng iki wisan, Mbak. Diangkat wis. Ono komengan. Ono. Pisang agung kukusnya sudah matang nih. Waktunya diangkat dan diiris. Ayo teman, makanan apa yang terkenal memakai kluwek sebagai salah satu bumbunya? Hehehe. Pisang agung kali ini berbeda karena diolah menjadi rawon. Mantap kan? Oh iya, bibiku ini memang pandai memasak teman. Lihat deh, rempah-rempah yang tersaji lengkap sekali. Bibi bilang, selain kelengkapan bumbu, makanan lezat tercipta dari cara memasak yang benar. Ibaratnya beda tangan, pasti beda juga rasa makanannya. Lang, Apa mbak? mari tekan di. Mari mangani wedhus. Hah? Pakane apa wedhuse? Weci. Lah kok iso sih dipakani weci? Bener ta iku? Iya, tenan ta Des? Iya, tenan mbak. Emang arep wedhuse. Arep. Wedhuse sapa iku dipakani weci arep iku? Wedhus tanggane Desril. Kawan, tembak-tembakan sudah jadi nih. Ayo mainkan. Dor. Waduh, gawat. Desril senjatanya double nih. Aku harus gesit menghindar. Nah, jika bumbu dan pisang sudah selesai disiapkan, sekarang Bibi lanjut memotong daging sapi yang telah direbus sebelumnya. Mbak pedangnya mari. Oh mari ya? Dimasak? Iya wes ayo dimasak wes. Masukkan bumbu halus ke dalam minyak panas, kemudian tumis hingga harum. Nah,
Lang, Mbak. Masa enak ya? Enak. Ya iya makanya aku tak kenal sama iku. Apa? Rawon gedang. Enak ya gue. Tambahkan kelupnya juga ya. Bibiku ini memang hebat kawan. Idenya ada saja. Nah, kalau sudah harum, tuang air dan tunggu hingga panas. Oh iya, tahun 2020 lalu, rawon menjadi pemenang sup terenak se-Asia loh. Bahkan, rawon juga menjadi sup daging yang disukai oleh banyak warga internasional. Keren ya. Lang. Apa, Mbak? Kene wis mateng mamam. Asik, rawon pisang agung buatan kakak siap disantap. Tolong isi piringku kak, beri kuah yang banyak ya. Suogere puore. Rasa rawonnya enak banget. Pisang dan daging sapinya juga empuk. Sepertinya ini rawon terenak yang pernah aku makan teman. Apalagi dibuatnya oleh kakak dan bibiku. Gak ada lawan deh. Laporannya Rek. Bang. Mantap iki perlu dicoba mana ya? Teman di rumah mau coba rawon pisang juga tidak? Sini main ke tempatku. Kita buat sama-sama. Ya sudah deh, kami habiskan dulu rawon pisang ini ya. Ayo kawan, semua pegangan erat-erat. Wuhuu, asik. Ternyata Pak Ribut mengajak kami untuk off-road bersama-sama sebagai ganti hukuman. Wah, rasa senang tidak terbendung. Inilah kali pertamaku mengelilingi lereng Gunung Semeru. 1, 2, 3. Dan ladang hijau yang indah. Duh, rasanya mau naik lagi teman. Sering-sering aja kami jalan-jalan ya Pak Ribut. Teman, apa yang terlintas di pikiran kalian kalau menyebut kata Majapahit? Yang pertama, mungkin Gajah Mada, patih yang sempat mengucapkan Sumpah Palapa. Nah, tapi kalian tahu nggak kalau buah yang sedang aku pegang ini merupakan buah yang menjadi inspirasi nama kerajaan maritim tersebut? Yap, ini dia buah maja. Buah maja memang beneran ada teman. Buah bulat ini banyak ditemukan di kota kelahiranku, di Mojokerto. Si hijau ini memiliki permukaan yang keras sekali. Kalau aku umpamakan, mungkin mirip seperti kulit buah kelapa. Makanya buah maja ini mau aku jadikan helm untuk main perang-perangan nanti. Seperti inilah isi dari buah maja. Warnanya putih, teksturnya lembut dan lengket, mirip seperti sirsa. Bal, pengen jajal kak? Dokter di mana anda? Nih, bawa tak coba yo. Ya, coba. Enak. Sana ku lo. Iya tapi kayak anak bayi teh.
Rasanya manis ya kan, Val? Memang sih ada rasa pahitnya, tapi hanya sedikit kok. Jika sudah nggak ada isinya, cuci hingga bersih. Sudah jadi deh helmnya. Itu kan kawan-kawanku dari desa. Lang wis tadi ya helme. Tadi iki. Kira tak ono tolo pambrare. Kebetulan sekali. Ayo kita ajak main bareng saja. Gaskeun! Serbu! Lantaran menang jumlah orang, ayo serang total! Kami berempat lawan hanya bertiga. Target yang berbaju merah inilah yang menjadi musuh kami. Perang peletokan ini lokasinya ada di pohon akar 1000, teman. Lokasinya ada di wilayah pegunungan Anjas Moro. Alamnya begitu asri. Pohon raksasa ini namanya pohon koang. Dengan tinggi mencapai 70 meter, makanya cocok sekali kami jadikan lokasi main pelotokan kali ini. Ukuran akarnya juga tidak kalah besar. Diameter akarnya ada yang mencapai 10 meter. Bahkan kata ayahku, usia pohon ini sudah beratus-ratus tahun, teman. Meski nama aslinya adalah pohon koang, tapi warga sini menyebutnya pohon akar 1000. Nah, di akar 1000 inilah kami bersembunyi dari tembakan lawan. Hehehe. Kadang tembakan kami tepat mengenai lawan, tapi lebih seringnya sih meleset. Hehehe. Tapi kali ini kamu kenakan, Irwan. Itu artinya tim kami yang menang. Yuhu! Tapi tak mengapa, kami memang tidak mencari siapa yang menang dan kalah. Seru-seruan dan kebersamaan bersama sahabat jauh lebih penting. Oh, silang. Oh, mau kertas kurang. Iya. Ada peran, ayo. Lang. Nang murah iki ketokane sing ndek tas iku. Oh, iya. Ayo, Bal, jukukno, Bal. Tas, Bal. Jukuk. Ayo. Iki. Ini, Bal. Mana, Bal? Iki lho lagi. Ah, iya. Iku balik. Iya. Sambung. Oh iya padha lho. Iya. Betul. Cocok iki. Apa ku ono harta karune? Iya. Wis iya. Ayo. Berbekal rasa penasaran yang teramat sangat, kami mencoba menelusuri peta rahasia ini. Penelusuranku kali ini membawa kami ke situs Kumitir. Oh iya, dari buku sejarah yang aku baca, bangunan ini dulunya merupakan istana bangsawan. Siapa tahu ada harta karun tersembunyi yang masih tertinggal. Ayo Noval, Iqbal, dan Tama, waktunya jadi detektif amatir. Ikan ya? Mana rek? Iya. Masa iku rek? Iya di kono. Oh. Oke. Ayo. Nah, Kan, apa aku bilang? Kami menemukan kepingan uang logam kuno, teman. Ada yang berwarna hijau, ada juga yang kuning. Jangan-jangan yang kuning ini koin emas peninggalan Majapahit. Kata Pak Dani, guru sejarah kelas 6 di SD ku dulu, sebutan untuk uang Majapahit adalah uang kepeng, atau bisa juga disebut uang picis. Ciri khasnya adalah bentuknya yang bulat dengan lubang di tengahnya, berbentuk segi 4.
Uang kuno Majapahit merupakan uang kuno tertua di Indonesia. Kita pada apa ya lang yo? Hasil deh kira. Iki lo nak gambar wayang-wayang nih. Iya. Tapi aku lupa bahan pembuat koin ini apakah dari tembaga, kuningan, atau malah emas ya? Kita tanya Pak De saja yuk, Rek. Kebetulan Pak Deku seorang pembuat kerajinan patung. Semua patung yang ada di galeri ini merupakan hasil kreasi Pak Deku. Ada yang terbuat dari kuningan, ada juga yang dari tembaga. Lihat teman, ada miniatur gapura lawang ringin segala. Bagus-bagus kan teman? Oh iki logam kuningan iki. Gambar wayang iki. Wang kepeng. Oh, kali ini dugaanku salah teman. Kata Pak De, rupanya koin Majapahit berwarna kuning ini terbuat dari kuningan, bukan dari emas. Ya, gagal deh jadi sultan dadakan. Tapi tak mengapa, mau dari emas ataupun kuningan, aku memang berencana mengembalikan koin-koin ini ke museum. Sebelum ke museum, aku dan yang lain mau menyaksikan proses pembuatan kuningan terlebih dahulu di sini. Untuk membuat patung dari kuningan, lempengan kuningan harus dilelehkan di api bersuhu 1200 derajat Celcius, teman. Wow! Kuningan dibakar selama 2 jam hingga cair. Kalau sudah cair, baru dituang ke dalam cetakan. Cetakannya sengaja ditaruh di dalam tanah biar hasilnya tidak memuai atau pecah. Kalau yang aku buat sekarang ini memakai bahan lilin jenis parafin putih atau gondorukem. Ini sih jelas gak berbahaya. Anak kecil seperti kami juga bisa. Tinggal dimasukkan ke dalam cetakan, patung dari lilin ini jadi deh. Sayangnya kami nggak bisa berlama-lama di tempat Pak De. Soalnya harus segera ke museum. Kalau kesorean nanti museumnya keburu tutup. Saya nanti. Niki Pak, nemu Pak ini. Oh ya wes ayo tak terno nang gone perlindungan ayo. Selamat siang Pak ya. Selamat siang Pak. Ada apa Pak? Ini ada si Polang dan teman-temannya. Katanya tadi belum koin gitu loh. Belum koin. Ya, mau diserahkan ke kita. Gitu Oke, ya. bisa lihat Ya. koinnya? Terima kasih Pak ya. Iya Pak, makasih ya Pak ya. Wah. Ini koin bersejarah ini. Temunya di mana adik-adik? Di sana. Oh, di sana. Kata petugasnya, siapapun yang menemukan benda-benda peninggalan Majapahit, mulai dari koin, patung, hingga arca, memang harus diserahkan ke museum ini. Tepatnya di Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 12, Mojokerto, Jawa Timur. Patung kacamata tempun nih Kak. Oh, kalau ada nggak di sini? Museum. Pengen lihat patung kacamata? Yuk, kakak anterin yuk. Nah, ini baru yang namanya Museum Trowulan. Kalau di sini ada ribuan benda-benda peninggalan Majapahit. Mulai dari patung dan arca, aneka keramik porselen, koin-koin kepeng, hingga wajah Gajah Mada, sosok yang punya mimpi menyatukan Nusantara. Semua peninggalan Majapahit dari abad ke-13 sampai ke-14 ada di sini. Pokoknya lengkap, kap.
Gak heran kalau banyak anak-anak sekolah yang karya wisata ke sini. Keren.